Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gue akan membahas untuk 3 esper bertipe fighter terfavorit gue yang bagus kalian gunakan di awal permainan. Dan ini adalah opini pribadi gue, dan gue akan memilih esper yang mudah juga untuk kalian dapatkan. Oke, untuk membersihkan video, gue akan langsung aja membahas untuk esper bertipe fighter terfavorit menurut gue di peringkat yang ketiga terlebih dahulu. Di peringkat yang ketiga, gue memilih Tangyun sebagai esper terfavorit. Alasan yang pertama adalah Tangyun adalah rare esper ya. Otomatis kalian mudah untuk meningkatkan skillnya dengan menggunakan dari Red Abilimon. Dan karena Tangyun juga mudah untuk kalian dapatkan, otomatis kalian lebih mudah untuk meningkatkan resonansinya. Kalian bisa fokuskan untuk ke atribut attack, dan kalau sudah full resonansi, Tangyun akan mendapatkan bonus attack sebanyak 24%. Oke, untuk alasan yang kedua yaitu adalah Tangyun ini adalah salah satu esper yang memiliki serangan satu target yang cukup sakit di game di slide ini. Selain itu, Tangyun ini juga memiliki setiap di skillnya memiliki peluang untuk memberikan Iron Pole Arm ya. Otomatis dia akan memberikan serangan beruntun juga. Jadi selain serangannya sakit, terutama untuk skill keduanya ya, skill keduanya juga bisa memberikan pengabaian defense sebanyak 40%. Tangyun ini di setiap skillnya juga akan memberikan serangan beruntun. Dan otomatis Tangyun ini bisa kalian gunakan untuk di segala medan, baik di konten PvP ataupun juga konten non PvP. Untuk di konten non PvP, gue sangat sarankan kalian gunakan Tangyun ini untuk menghadapi Fafnir ya. Karena dengan serangan beruntun, otomatis Tangyun ini akan lebih mudah untuk menghancurkan shield pada Fafnir ketika sedang mendapatkan Unbounded Treasure yang ada di tim kita. Jadi ketika shieldnya itu muncul, kita bisa hancurkan menggunakan serangan beruntun dari Tangyun ini. Dan untuk mukjizat ritual yang harus kalian hindari yaitu adalah Apep. Karena pasif dari Apep ketika menerima serangan, dia akan memberikan efek dari pasif skillnya ya, yaitu adalah racun. Dan ketika Tangyun memberikan serangan beruntun, otomatis Tangyun akan menerima banyak racun ketika Tangyun mengeluarkan serangan beruntunnya. Oke, itu adalah untuk alasan yang kedua. Kemudian gue langsung memberitahu untuk relic setnya. Kalian juga bisa lihat video gue sebelumnya untuk spotlight dari Tangyun kalau kalian ingin melihat dari lebih lengkap mengenai Tangyun ini ya. Gue sangat menyarankan kalian untuk menggunakan dari 4 set mesin perang dan juga menggunakan 2 set dari pijar berapi. Karena Tangyun ini sangat mudah untuk mendapatkan bonus dari critical rate ya. Ketika kalian menggunakan dari 2 set pijar berapi, kalian akan mendapatkan crit rate sebanyak 20%, dan ketika Ascension di level 6 kalian akan mendapatkan bonus crit rate sebanyak 15%. Otomatis gue sangat menyarankan kalian untuk menggunakan critical damage di bagian UNA 2, kemudian attack persen di bagian UNA 4, dan yang paling terakhir kalian bisa gunakan attack persen di MUI 2, ataupun kalian juga bisa gunakan atribut utamanya yaitu adalah speed. Dan ketika kalian mengeluarkan serangan kritikal, otomatis di sini karena kalian gunakan critical damage, kemudian critical rate kalian tinggi dan juga attack kalian tinggi, dan pastinya kalian bisa andalkan Tangyun ini sebagai salah satu esper yang memiliki serangan sangat besar banget ke satu target di awal permainan. Dan untuk set relic berikutnya, kalian juga bisa menggunakan dari 4 set relic Hades untuk mendapatkan efek dari lifesteal. Lalu kalian untuk 2 setnya kalian juga bisa gabungkan dengan pijar berapi, ataupun kalian juga bisa gunakan dari avatar pedang, agar ketika kalian diserang, Tangyun akan ada peluang untuk melancarkan counter attack dan akan mendapatkan bonus lifesteal dari bonus 4 set Hades yang kalian gunakan. Oke, jadi itulah alasan kenapa gue milih Tangyun sebagai esper bertipe fighter terfavorit gue di peringkat ketiga. Oke, gue akan lanjut lagi untuk esper bertipe fighter terfavorit gue di peringkat yang kedua. Dan di peringkat kedua, gue memilih Mona sebagai esper terfavorit. Untuk alasan pertama, tentunya Mona adalah esper epic yang gratis untuk kalian dapatkan di awal permainan. Dan di alasan yang kedua, Mona adalah mungkin ya satu-satunya esper epic yang memiliki 2 serangan area, yaitu di skill kedua dan juga di skill ketiganya. Otomatis dengan 2 serangan area ini akan mempermudah kalian untuk mengalahkan musuh, terutama di mode cerita di bagian pelatihan. Jadi kalian bisa meningkatkan fooder dan juga mencari gold ketika kalian gunakan Mona ini di mode pelatihan. Dan sekarang juga banyak banget player-player baru yang memiliki Monaphobia ya, yang dimana ini player-player baru takut untuk meningkatkan Mona karena isu-isu miring dari player lain ya, yang mengatakan Mona ini jelek. Padahal Mona ini sangat bagus banget, terutama kalian yang tidak memiliki esper bertipe fighter yang memiliki serangan area seperti Lin Xiao ataupun juga Chloe. Jadi Mona adalah alternatif yang sangat baik banget kalian gunakan sebagai esper bertipe fighter di awal permainan. Oke, berikutnya gue akan bahas untuk reliknya. Nah, untuk reliknya gue sangat sarankan kalian menggunakan 4 set dari Hades untuk mendapatkan efek lifesteal, dan juga kalian bisa gunakan dari 2 set avatar pedang untuk kalian dapatkan dari efek counter attack. Dan kegunaan dari 4 set Hades dan juga dari avatar pedang ini adalah ketika kalian gunakan untuk di mode pelatihan, agar mudah tidak mudah mati ya ketika diserang oleh musuh, karena akan ada efek dari lifesteal dan juga efek dari counter attack. Dan untuk di slot UNA 2 kalian bisa gunakan critical damage,
attack percent dan juga attack percent agar Mona ini lebih kuat lagi menyerang musuh. Otomatis kalian juga membutuhkan atribut dari critical rate ya, agar serangannya menjadi serangan kritikal. Dan untuk kalian yang tidak memiliki dari 4 set Hades dan juga Avatar Pedang, kalian bisa gunakan dari mesin perang untuk mendapatkan attack sebanyak 30%, dan kalian juga bisa gunakan dari 2 set dari pijar berapi untuk menambahkan critical rate sebanyak 20%. Nah, selain itu juga untuk kalian yang tidak memiliki controller, kalian juga bisa menggunakan Mona ini sebagai tipe controller ya. Kalian bisa gunakan dari relic 4 setnya, kalian bisa gunakan dari Tyranny Zeus untuk mendapatkan bonus dari efek stunnya dengan peluangnya 20%, dan juga untuk 2 setnya kalian bebas untuk memilih relic apapun. Yang penting kalian bisa mendapatkan speed setinggi mungkin agar Mona bisa mendapatkan giliran paling pertama dan bisa memberikan efek disable ke musuh, yaitu adalah efek stun dari Tyranny of Zeus. Oke, jadi itulah esper terfavorit gue di peringkat kedua. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk esper terfavorit gue di peringkat yang paling pertama. Di peringkat pertama gue memilih Chalmers sebagai esper terfavorit gue. Jadi alasan yang paling pertama adalah Chalmers adalah elemen shimmer, otomatis dia elemennya netral. Jadi kalian bisa gunakan Chalmers ini untuk melawan musuh elemen apapun. Dan yang alasan kedua yaitu adalah semua serangan dari Chalmers ini tergantung dari maksimum HP musuh, yang dimana sangat bagus untuk kalian gunakan ketika kalian ingin farming di mukjizat ritual, di Apep ataupun Kronos, kecuali Fafnir, karena di sini dari Chalmers tidak ada serangan beruntunnya. Dan juga bagus untuk kalian gunakan di mukjizat Sonic, terutama untuk di tingkat yang paling atas ya, karena ketika boss di tingkat atas itu darahnya akan semakin lebih besar lagi, yang otomatis dari skill Chalmers ini serangannya akan semakin lebih sakit lagi. Jadi ketika kalian gunakan Chalmers, kalian akan lebih cepat untuk mendapatkan relic dan juga lebih cepat mendapatkan material ascension yang nantinya akan mempercepat progress ID dari ID kalian ya. Oke, berikutnya gue akan bahas untuk relicnya. Untuk relicnya gue sangat sarankan kalian gunakan dari 4 set mesin perang untuk menambahkan bonus attack sebanyak 30%, dan juga 2 setnya dari ahli kayu. Nah, fungsi ahli kayu nih untuk menambahkan HP 25% agar ketika Chalmers menggunakan skill ketiganya, dia tidak terlalu berkurang banyak darahnya ya, karena 40% ini lumayan banget menguranginnya, jadi tidak mudah untuk dibunuh karena dari Chalmers ada HP-nya lumayan tinggi. Dan gue sangat sarankan kalian gunakan critical rate di bagian Una 2, attack percent di Una 4, dan juga Una dari Mui 2 nya kalian bisa gunakan attack percent. Jadi ketika kalian mencapai 100% critical rate dengan serangan kritikal yang konsisten, otomatis akan membuat penyelesaian di mukjizat ritual di tingkat atas makin lebih cepat lagi. Oke, jadi itu adalah 3 esper bertipe fighter terfavorit menurut gua. Dan sebenarnya masih ada esper-esper lain mungkin seperti Freddy, dan juga ada Drew, dan mungkin dari kalian yang ada mendapatkan dari Liling atau Tangsuan, karena gua di awal permainan gak dapat mereka berdua, kalian juga bisa gunakan 4 esper ini sebagai esper bertipe fighter yang dapat kalian gunakan di awal permainan. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk video di slide gua kali ini. Thank you udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye bye.